nanya nama-nama kalian tadi, untuk catatan saya sih bilangnya amal ibadah nih. Untuk apa amal ibadah nanti sambil saya jelasin. Ya, amal ibadah kalian. Entah apa ya enggak, nanti saya jelasin. Sabar ya. Terus ya, saya sebenarnya udah ada bikin grup tuh yang udah saya share materinya. Nah, tebak-tebakannya di mana grupnya? Ada yang tahu nggak? Tidak ada tahu. Iya, install tele lah sambil kita nunggu. Sambil nunggu temennya silakan install tele dulu. Yang udah ada tenang, sabar. Sambil nunggu daripada saya ngulang-ngulangan jadi bikin lama tuh. Silakan install tele dulu. Telegram ya. Ya, bukan tele yang lain, Telegram. Hmm. Perkuliahannya belum dimulai dengan resmi, jadi sabar dulu. Saya sambil nunggu temennya kalian tadi. Saya ulangi sambil nunggu teman kalian. Silakan install Telegram. Itu dulu. Telegram yang tadi tuh. Intinya tampilannya gini nanti. Telegram. Yang gini nih ya. Telegram ya. Dah di handphone. Pak, mau pakai laptop jadi enggak jadi. Alamatnya web telegram.org, tapi ya sama kayak WA itu dia harus ada di handphone dulu baru bisa dikaitkan. Ke depan kalau sudah ada akun Telegram di handphonenya, maksudnya nanti buka yang versi webnya biar lebih gampang kalian download. Ya, intinya target hari ini yang saya kirim file di sini kalian bisa jalanin di laptop pulang gitu. Ya penjelasannya sabar maksudnya ya. Saya ulangi ya, atau suara saya kurang besar ya? Saya bawa speaker ya kalau kurang besar. Hah? Nggak jelas ya denger ya? Kurang? Ya udah tunggu. Sekali lagi siapkan Telegram ya. Tapi bukan scan yang ini dari scan di laptop masing-masing. Teman-temannya udah lengkap belum? Belum? Bener beda. Sekarang bernama berapa nih? 21. 21 dari 27. 2 udah nggak ini. 23. 4. 4 orangnya nggak berkabar ya? Iya, yang 2 sebaru kan, 3 sama cewek. Ada yang kalian kenal? Selain 3 yang baru? Iya, sabar ya. Gak ada kan? Maksudnya, atau boy, nanti tunggu saya katanya gitu, ada nggak? Ada. Ya udah kita tunggu. Sekali lagi install Telegram dulu. Kalau udah, daripada makin lama nunggu ya. Sebenarnya saya bisa aja ngentri linknya ini ke yang jadwal kuliah kalian itu. Tapi karena nggak ada yang bertanya ya saya diam-diam aja jadinya. Nanti ada ceritanya, sabar. Entah apa maksudnya nggak bercerita terus, sabar nanti. Nah, sementara kalau mau manual gini. Kalau enggak pun daripada kalian bingung, nanti saya tinggal copy paste gini aja deh. Nah, dah. Ya yang ini nih, nanti saya copy paste ini kalian tinggal klik.
Ya. Nah, iya, iya. Ngapain berat ya nggak? Nah, kira-kira bisa dilihat sendiri lah. Pakai handphone saja minimal dulu. Hmm. Udah, kalian kirim pesan di sini, saya kopiin ini, saya paste. Sambil nunggu biar job. Pak, gimana sudah? Kelas berat 88. Udah deh lain chatting. Tenang, belum dimulai. Jadi Argo tuh belum dimulai. Nah, tuh tinggal klik. Kan ini contohnya siapa si Roland nih, ngirim nih. Saya tinggal ini aja, ngirim dia udah masuk. Saya ulangi ya. Nih, kalian ketik aja dimanapun boleh lah, di WA kalian pun boleh ketik ya. Kalau udah diketik kirim ke teman kalian asal siapa, baru diklik. Nah, perkuliahannya lu mulai ya, jadi nggak keluar di materi ini, nggak ada di materi ujian. Ya, atau kalau mau cepet gini aja deh, kalau mau cepet. Nah, T titik me garis miring, tapi bukan ame ini ya, Telkom Temi, Telegram Me. Lah, ya udah. Saya copy paste lagi kalau sudah. Wih, PP. Habis tuh. Nah, tinggal yang udah dapat balasan tinggal ngeklik masuk loh. Apa PPPP deh. Nah, yang sudah masuk di download bahannya. Yang sudah masuk, yang sudah masuk di download bahannya. Oke. Nah, Eca itu nama benernya siapa? Lauren ya? Yang nama Eka siapa? Oh, kamu nih yang bakal ditanya temennya tanya. Ya, tuh ada nama Jetret. Alum. Ya minimal kalian punya. Pak, saya belum punya pakaian di download dari belakang. Sementara di situ juga kami download ke Bapak. Asal selama nggak dihapus. Ini loh. Ini loh. Saya ulangi ya. Jadi Telegram ini setahu saya selama kita nggak download dan nggak hapus dia nggak hilang, jadi kapan-kapan kita download masih bisa. Oke. Lanjut ya, saya ulangi, lanjut buat nih bilang saya pelan-pelan ya, ada P lagi nih. Saya ulangi, jadi di Telegram ini setahu saya walau kita belum download sekarang, selama nggak dihapus dia tetap ada. Nah, apa intinya ya, pakai pada saat kita butuh aja, itu intinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di Telegram ini saya udah ngirim bahan kita untuk pertemuan pertama ini, dan pertemuan selanjutnya RPS nih, rencana pembelajaran semester. Terus ada demo ini yang perlu kalian coba. Ini nih yang akan saya presentasiin, dan ini nih yang akan kulitnya ibaratnya. Nah, nanti saya pandu mulainya.
Ngomong-ngomong masih ada yang ditunggu kan nih? Yang ditunggu nih maksudnya teman kalian masih ada nggak? Nah, kalau enggak, kita mulai ya. Olah, yuk, kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Atau bisa lebih cepat ya kita pulang cepat. Oke, selamat siang semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur. Ya, kita bertemu di pertemuan pertama untuk mata kuliah DPWL yang namanya kita berarti kalian sudah punya dasar. Oke, itu ya ceritanya. Suaranya jelas? Oke. Kebetulan semesternya gasal 2023-2024, yaitu semester ya gasal itu yang kecil maksudnya. Nah, perkenalannya gini, S1 S2 saya dari Budi Luhur Jakarta, D3-nya kita satu sama master Atma Luhur. Kalau dulu namanya Amif masih. Kemudian email saya itu, homepage-nya itu, WA-nya itu, ruangannya di belakang ya. Nah, ngomong lagi dia. Nah, kira-kira sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak lanjut. Kalau yang ini, kira-kira apa? Nah, sambil dicermati. Dia nak ngajak kenalan apa gimana nih kira-kira? Enggak kan? Nggak tahu. Ini contekannya udah ada, jadilah proaktif. Oh, ada kalian gampang ternyata ya. Ya kayak tadi itulah harusnya kalian mulai dulu. Ya tanpa nunggu-nunggu. Saya sengaja mancing kali itu memang saya nggak entry-entry ya. Ada nggak kira-kira yang dalam tanda petik peka? Biasanya yang peka itu biasanya yang dapat A. Biasanya ya dari pengalaman yang sudah-sudah ya orangnya kalau pengen tahu gitu dia biasanya lebih enak atau lebih gampang dapat A biasanya. Oke, yang pertama pesan saya untuk tertib atau kesepakatan perkuliahannya jadilah proaktif. Jangan diam-diam aja. Udah? Contohnya apa proaktif? Kayak orang ini. Udah? Bisa dimengerti? Oke. Berikutnya apa kira-kira? Yang janggal apanya? Hah? Update status atau apa? Ya, jangan malu-malu. Yang janggal apa yang bisa nebak? Jangan takut salah ya, nggak masalah. Kalau ujian takut salah. Kalau ini kan kita lagi tanya jawab diskusi. Yuk. Wah, bisa terkejut. Iya, saya mesti pindahin arahnya itu, tapi lalah. Apa yang janggal kira-kira? Hah? Siapa salam? Siapa yang nyebut salam nanti? Ya rambut panjang tuh ya? Ya. Nggak usah takut, nggak salam apa? Salam budi luhur. Perkenalannya bagaimana? Coba kamu contohin. Udah. Terus? Oh, terus? Oke. Siapa nanti namanya? Lu cinta? Nggak ada nanti nama lu cinta. Hah? Oh, Desinta. HP ditulis kayak bapak ya nggak sabar nanti ada penjelasannya tenang. Oke, benar kata lu bukan dapat tadi ya intinya Desinta ya yang janggal apa ya tiba-tiba si gua Aaf Hais JW WA saya WA Telegram kirim pesan username sama passwordnya apa nebak lah saya ya nggak ini hacker apa siapa ini apa dia ngira orang bego apa gimana apa tokennya berapa kayak gitu kan ada apa orang mau nipu apa gimana ini harus jawab apa penting kan oh janggal berarti kak mau daftar akun apa namanya IQ
Apa main QQ, apa main apa, kira apa main akun Mobile Legend, kan nggak jelas kan? Ya kalau chatting maksudnya gini, sampaikan identitas dan keperluannya apa. Jangan tiba-tiba chatting p tadi kan, itu juga contoh tuh sebenarnya. Ya enggak? Kali ini saya tahu saya kirim tuh linknya. Berikutnya kalian cuma ngapain orang ya enggak? Udah jelas? Yang pertama, jadilah proaktif. Jelas ya. Yang kedua, jangan menjadi janggal. Jelas ya, jadi sampaikan identitas kalian siapa. Bukan hanya ke saya, maksudnya ke yang lain juga gitu chatting. Sampaikan identitas, keperluannya apa, jelas ya. Oke, terima kasih. Yang ini, kira-kira apa maksudnya? Hah? Iya, maksudnya apa? Hah? Sesak napas? Nggak tahu. Nebak-nebak aja kira-kira maksudnya apa. Nggak ada yang mau nyoba? Yo, jangan takut-takut. Siapa yang mau nyoba jawab? Coba. Jangan malu, jangan takut. Nggak ada? Oke, gini. Ya, kita saling jaga maksudnya. Memang kan COVID udah berakhir katanya, ya nggak? Tapi kenyataannya masih ada juga yang gejala gitu. Mendingan saling jaga karena apa? Kita di tempat umum. Ya kalau di rumah atau di kos bebas lah. Ya, tapi kalau salah satu dari kita berhalangan hadir, kan nanti nggak seru juga kan? Kalau saya yang berhalangan hadir karena ya sakit tadi, otomatis kalian libur nggak dapet apa mesti nyari kuliah pengganti lah, nambah waktu pula, ya nggak? Kalau kalian yang berhalangan hadir, apa ruginya? Ya nggak dapet info atau nggak dapet perkuliahan hari ini nih ngapain, gitu ya. Ada rugi lain nggak? Nanti kita lihat lah. Jadi mohon kerjasamanya, walaupun ya pandeminya tadi udah lewat, ya saling jagalah. Atau minimal kalau yang flu itu wajib pakai masker. Yang sedang merasa flu, jelas? Lah lanjut, berarti lah berapa? Satu tentang proaktif, dua tentang kejanggalan, ketiga tentang masker. Oke, lanjut ya. Kalau ada pertanyaan tanya. Berikutnya ini, kira-kira apa maksudnya? Nah, siapa mau coba jawab? Yang warna putih nih, baju putih, siapa? Yang ulang tahun tuh ya? Yo, apa kira-kira? Allah ketinggalan nggak ngapain? Tunggu belum naik, katanya. Nggak ngapain sudah? Hah? Sekolah. Siapa yang mau coba jawab nih jadi? Jangan rebutan dulu, saya persilakan nanti baru coba jawab. Sayang maksudnya nanti ada sesuatu tuh. Siapa yang mau nyoba? Ah, kira-kira ngapain? Maksudnya memang ketinggalan. Ah, terus apa? Ah, terus harusnya ngapain? Harus tepat waktu. Selain itu, intinya belum dapat intinya. Taruhlah tepat waktu, tapi dia masih melayang-melayang, nggak bisa juga. Melayang-melayang nih maksudnya dia belum connect sama pelajarannya. Pikirannya masih, wah cantik ya cewek ketemu di jalan tadi katanya. Kira-kira apa maksudnya? Ada yang mau nyoba lagi? Tenang, yang tadi tuh tidak saya catat, tidak ngurangin jadinya. Yang kalian jawab salah, maksudnya belum tepat tadi nggak saya kurangin, jadi masih aman. Kira-kira apa? Oke, nyerah. Mata kuliahnya ini kan DPWL ya, lanjutan yang saya bilang di awal. Artinya kalau dibilang lanjutan, berarti ngelanjut. Sebelumnya ada sesuatu nih mata kuliahnya nih. Bener nggak? Karena sifatnya mata kuliah ada tambahan kata-kata pemrograman, berarti praktikum, makanya kita ada di lab. Ya sifatnya itu berlanjut dia, berkelanjutan. Jadi kalaupun teman kayak teman Eca deh, ya nggak, yang berhalangan hadir dia mau nanya Eca. Nah Eca-nya kebetulan nggak tahu gimana bisa jelasin nanti ya nggak. Nah salah satu
solusinya saya berikan seperti ini. Jadi ceritanya sekarang pun saya sedang rekam, udah selama 23 menit ngerekamnya. Tenang, nggak ada muka saya, jadi kalian nggak perlu takut ya nanti. Tenang, hanya layar yang di sini sama suara yang saya rekam. Jadi kalaupun kalian berhalangan hadir atau lagi nggak connect karena siang hari biasa jam tidur ada, apalagi pertemuan pertama hari ini, kalian bisa nonton videonya akan saya upload ke YouTube saya. Tapi saya nggak nyampaikan YouTube saya apa. Kalian tinggal cari nanti pasti dapat. Ngerti nggak maksudnya? Tahunya nyarinya gimana? Kalau tahu nama saya berarti tahu. Ya itulah, saya ulangi ya. Jadi bukan nggak percaya sama Eca ya atau siapapun, ini cuma contoh kasusnya si Eca. Oke, si Eca kebetulan memang hadir, mau ditanya temennya yang nggak hadir apa aja yang disampaikan, karena memang ya manusia ingatannya pasti terbatas. Maksudnya ya salah satu solusinya gimana, saya bantu dengan ngerekam dan ngupload video itu ya tonton aja nanti. Nah hal itu juga berlaku untuk kalian yang hadir. Jadi bukan hanya yang berhalangan hadir, yang hadir juga kalaupun apa yang disampaikan tadi itu ya lupa atau ketinggalan, ya tonton aja nanti. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ketinggalan. Oke, karena episode kita tadi itu sambung menyambung. Nah, kalau udah ketinggalan gini gimana caranya? Ya usai maksudnya. Bagaimana caranya dia terjun terus sampai ke sini biar nggak ketinggalan. Gitu ya. Jelas? Bener ya? Oh, saya ulangi lagi. Lanjut juat madahan yuk. Pertama, jadilah proaktif. Udah jelas. Kedua, jangan janggal atau nyampaikan identitas kalau komunikasi. Ketiga, gunakan masker khususnya yang merasa apa tadi gak enak badan, ya enggak? Oke. Terus saya bilang ya kalau gini merasa ketinggalan atau belum ngerti, coba tonton lagi materinya. Boleh kan nanya teman, boleh, tapi kalau kurang nonton, kalau udah selesai nonton masih belum connect tanya. Oke, deal ya sampai ini ya, lanjut ya. Yang ini apa panah 3 kali, tenang, panahnya mau 10 kali artinya sama. Nah jadi gini, kalau dosen-dosen lain pakai classroom ya, ada kuis, ada soal, ada kumpulin jawaban, ada materi, saya beralihnya ke Telegram. Kira-kira ngapa Telegram? Ada yang bisa nebak? Nih kan Telegram, wah dia nih mau ngapain nih, dada-dada nih. TC dia. Kira-kira kenapa Telegram? Pak, apa orang pakai WA, bapak pakai Telegram? Kira-kira? Ayo, jangan malu-malu. Oke, taruhlah tahu. Gini, yang baru gabung, ini kan di bawah-bawah ini ya. Yang baru gabung, oke, sudah. Yang baru gabung kayak namanya bukan Sally nih, ada nggak? Yang mana? Sally bisa nggak lihat yang di atas nih? Apa kosong? Bisa ya? Kita bikin grup WA yuk sekarang. Ada pesan yang udah dikirim sebelumnya. Nah, sehingga apa? Jadi untuk kita, makanya saya dan kalian, nggak ada alasan, nggak tahu, karena sebenarnya udah ada barangnya itu. Pak, aku baru masuk ketinggalan gitu. Nah, itu kaitannya dengan yang ini tadi nih. Jadi untuk meminimalkan ketinggalan ya salah satunya Telegram solusi. Ya, kemudian apa yang saya bilang, kapan mau download baru digunakan nggak masalah. Nah, kita baru masuk pun yang tadi, oh teman kalian hari ini belum masuk, berikutnya dia baru join ya, bacalah di situ ada info di situ, ya nggak? Nah, nanti kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau mau tertinggal ya tetaplah tertinggal. Kalau mau ikut ya harus ngejar. Kayak ini nih, dia, oh ikut tak kawal, tunggu ku, orang tak kawal lah jalan, ya dia yang harus ngejar, gitu ya. Jadi kalau kalian pun, Pak, ini apa ya yang cek di atas. Harusnya tetap ada infonya itu. Nah, contohnya kayak gitu. Dan sebenarnya kita juga bisa video conference di sini namanya. Nanti ada bisa share segala macam, share screen, WA pun udah ada itu.
di WA pun udah ada. Jadi panggilannya panggilan grup, ada polling di WA pun udah ada, tapi duluan Telegram ini. Ya, cuma saya nggak tahu di WA tuh untuk lihat history yang udah baru join, udah bisa apa belum dia. Nah, cuma ya saya membiasakan di Telegram. Jelas ya? Lanjut. Jadi Classroom ya terkait instruksi atau materi saya nanti sampaikan juga di Telegram, cari aja di grup ini intinya. Pak, mau gampangnya gimana sih nyarinya? Kalau mau gampang di Telegram itu kalian tinggal klik info grup ya. Tinggal cari misalnya, oh ada file-file di sini, ada media-media tulisannya nanti. Ya tinggal diklik aja nanti, oh ini file-file yang dikirim. Nah, lebih cepat jadinya. Oke. Dan yang penting selanjutnya di Telegram ini harap ya kalian aktifin notifikasi. Ya. Biar gak ketinggalan info maksudnya. Udah? Lanjut ya. Terus ada juga Samuel Dion, tahulah bisa dicari. Desinta, KD, Krisdayanti, Niken, Fania, Eca. Nah, nama Eca kita cari ya, ada ya. Nama Eca. Nama Eca. Ctrl F, Eca. Nah, udah ketemu. Eca nganggap dia hadir nanti. Tapi saat saya cari gak ada. Sebenarnya ruginya di Eca. Nah, maksud saya gini, silakan ganti ya jadi nama masing-masing di Telegram. Nah, supaya apa? Bukan saya nyuruh kalian berhalangan hadir ya, enggak. Siapa tahu kalian berhalangan hadir, ngabarin, saya cari, gampang. Kalau ini saya mau nyari misalnya, saya nyari nama siapa lah contohnya. Belum ada yang saya tahu, Rizka Amelia. Saya kan tinggal Ctrl F, Rizka Amelia. Nah, ini ketemu kebetulan karena ada, tapi nggak tahu orangnya ini nggak. Bener nggak di orangnya? Teman-teman kalian nggak? Nggak tahu. Hah? Berarti bener ini dia kan? Itu yang saya simpan, bukan simpan karena apa ya, kebetulan aja. Salsabila misalnya saya cari ya. Salsabila. Adanya dua ini, yang lainnya bot misalnya. Kan susah nyarinya kan? Coba saya cari yang ada nggak kirim nama ya ke saya dia. Siapa yang kira-kira kirim nama? Roland lah, coba cari di sini ada nggak? Ada karena dia pakai Roland namanya. Saya nyari nama siapa lagi? Saya contohin tadi. Dimas ya, Dimas Wija. Bukan yang ini. Dimas. Ada kebetulan namanya Dimas Wija. Nah, maksudnya kayak Eca tadi kan saya pun udah lupa lagi nih nama Eca atau nama yang mana di sini ya enggak? Ada Wiyah. Adau misalnya. Enggak temu Adau. Ya enggak? Nah, maksudnya kayak gitu. Bisa jadi kalian ngabarin saya bahwa berhalangan hadir, tapi saya nggak nemu. Ujung-ujungnya saya nganggap kan nggak ada ngabarin. Alpa. Pak, ada rugi ada Alpa? Nanti kita lihat. Belum sampai pembahasannya ke situ. Jadi kita baru bahas sampai platform yang digunakan. Ada YouTube, ada Telegram. YouTube-nya yang saya bilang tadi, saya upload videonya. Jelas ya? Apa nama YouTube-nya? Nama saya. Lah, di situ sebenarnya kalian tinggal ngelihat dengerin apa yang disampaikan lah harusnya nggak ketinggalan kok. Nah, percaya nggak percaya ada anak bisnis digital yang kemarin baru kuliah rekayasa web, mata kuliah web itu mata kuliah pertama dia. Kalian udah keberapa? Kan ada pemrograman web dasar kalian. Ada nggak? Ada DPW, ada TPWL, berarti ini ketiga kan? Sebelum sampai rekayasa web tuh dia udah ada 4 ibaratnya webnya. Yang SI-nya kayak kalian SI kan. Nah, dianya baru pertama. Apa yang terjadi? Ya gimana caranya dia ngikuti ketinggalan tadi nonton. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi nontonnya jangan sembari dengerin musik yang lain, dengerin yang lagi dijelasin. Bisa kok harusnya. Apalagi kalian yang SI yang udah ada dasarnya, harusnya lebih bisa. Oke?
Tapi ngerti kan maksud saya ini? Tapi tidak ngerti lah. Waduh, tunggu. So, siapa tahu ada. Berarti udah saya hapus nih. Tidak tahu apa lah, tidak ada bukti ya. Udah saya hapus. Ya, dia bilang intinya dia magang, dites sama tempat kerjanya, bikin program untuk web yang CRUD. Saya bilang tonton dia di YouTube saya itu, praktekin. Oh Pak, dia bilang, inilah Pak yang kantor nih minta bisa gitu ya. Nah, apa intinya? Artinya kalau kalian mau pasti bisa. Dah, lah lanjut ya. Nah, nanti ada pertanyaan terkait materi tanyakan di grup supaya apa? Masing-masing lihat. Sudah? Lanjut ya. Bukan melihat untuk mempermalukan kalian, jangan salah. Jadi yang ada pertanyaan yang sama kayak gitu, udah diwakili. Udah? Lanjut sampai ini? Lanjut. Gak ada pertanyaan? Dah. Nih, jangan malu bertanya atau jangan malu menjawab. Ya, kayak saya tanya tadi lo diem misalnya, entah pacak, entah tidak kalian diem tetap diem ya, kan susah menebak ya. Jadi kalau ditanya ya harap menjawab, kalau nggak tahu ya harap bertanya, karena ujung-ujungnya kan nilai kalian. Oke, ada cita-cita dapat A, da, atau dapat B jadilah. Kalau bisa A kan. Nah, tapi semuanya ya tergantung kalian. Aktiflah catat, aktiflah browsing. Browsing ini ngapain? Intinya kalau connect internet, cari sambil cari-cari. Oke. Siapa tahu saat saya nanya, oh tadi itu barulah browsing. Kalian tahu jawab. Nah, itulah yang saya bilang amal ibadah tadi. Kayak apa? Sabar. Tadi itu udah beberapa saya contohin untuk amal ibadah. Entah apa ya, telak sabar. Saya tunjukin lagi. Intinya kita belajar sambil diskusi, sambil koordinasi. Diskusi ini kayak mana? Ya saya tanya-tanya dari tadi tuh, lalu misalnya gitu. Kalau kalian diem-diem aja ya nggak diskusi jadinya. Udah ya, lanjut lagi. Belum ada pertanyaan kan? Emang karena belum ada materinya, baru pengantar nih. Baru nyampain gimana tata tertibnya, kita kuliahnya gimana. Lanjut lagi. Terus gini, selebihnya harap tenang maksudnya. Kalau sedang disampaikan, nah disuruh nanya barulah bersuara. Atau kalau nggak tahu tadi nanya, selebihnya tenang. Oke? Nanti TikTok ya maksudnya. Joget-joget TikTok kayak si Mutia nanti ya. Hah? Emang siapa Mutia? Ada nggak nama Mutia? Nggak ada ya? Nggak ada dah, caca ada Mutia, masa Mutia TikTok, nggak ada TikTok lah. Lanjut ya. Mutia lah takut-takut. Nah, terus ini nih untuk nilai. Nilai akhir ditentukan dari 4 elemen. Nggak tahu loh. Nah, dari kehadiran, ya kayak kehadiran kalian sekarang nih, ya nggak? Kalian yang hadir di sini nih, itu kan kehadiran tuh, ya nggak? Kalau nggak hadir apa? Alfa, belum tentu. Sabar, nanti kita ini. Kalau nggak hadir gimana? Belum tentu alfa. Jadi kehadiran itu bobotnya 10%. Jadi kalau nilai kehadirannya 16 kali 16-nya dia datang, berarti kan 100. Diambilnya 10%, berarti 10. Hadirnya 94 nilainya, berarti 9,4. Udah? Dan seterusnya baru dijumlahin dapat nilai akhir. Yang ini udah tahu semua. Oke, ada tapinya. Nanti nilai akhir itu bisa plus dari sikap dan etika kalian, bisa minus dari sikap etika. Nah, yang saya bilang tadi amal ibadah tadi itu. Jadi, yang saya tulis di sini ini maksudnya ini udah amal ibadah. Kan pertemuan 1. Berarti nanti ada sampai pertemuan 7. Oke. 1 sampai 7 tuh untuk amal ibadah nambahin nilai UTS. Nah, yang hadir duluan udah satu di minimal ya dapatnya amal ibadahnya. Maksudnya apa? Misalnya nilai UTS kalian 59, amal ibadah pertemuan 1 sampai 7. 1, ya enggak? 1 biji udah 60 tuh plusnya. Jadi naik. Pak, ngapain jawabanku sama persis kata kalian dengan kawanku? Kok nilainya beda berarti amal ibadahnya lebih banyak. Ngerti? Nah, kayak gini nih.
tahu yang janggal apa, walaupun dia tidak hadir duluan, tapi Desinta tahu misalnya yang janggal tadi, dapatlah dia bobotnya juga satu. Ada kesempatan lagi nggak ngumpulnya? Ada, dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa jawab, dapat. Ini baru satu ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Udah? Oke. Kumpullah amal ibadah sebanyak-banyaknya. Pak, aku sering ini Pak, TikTok di dalam kelas ya, berarti itu ngurangin nanti, saya catat juga. Oke. Ya tujuannya kan belajar ya, harap belajar lah intinya. Intinya kan ujung-ujungnya ke kalian juga. Kenapa? Kenyataannya tiap tahun kakak-kakak kelas kalian yang SI rata-rata banyak ikut LPK tuh. Artinya apa? Nggak mampu bikin program. Padahal belajarnya kalian tahu sendiri, udah pemrograman web dasar, DPW, DPWL, pemrograman bisnis, rekayasa web, banyak. Oh enggak? Kan sayang, mending nabung kan? Atau apa beli pentol Mutia ya. Ikut LPK, ada yang tahu berapa bayarnya? Tidak tahu ya. Dengar dari kakak kelas pun belum tahu. Tidak tahu. Ya udah gambaran aja 1.250.000 kalau nggak salah untuk bantu program. Tapi bukan bantu bikin seluruhnya, enggak. Cuma ada bantu diarahkan. Ibaratnya udah kuliah lagi untuk diarahkan ke programnya. Nah, ada lagi orang yang ngejoki di luar ya, lebih mahal dari itu. Oke. Nah, tapi yang mau saya sampaikan apa? Yang mau saya sampaikan sayangnya, walaupun udah belajar mata kuliahnya udah banyak web, kenapa harus sampai ikut LPK atau joki? Ya udah. Nah, mulai dari kalian nih maksudnya harusnya benar-benar lah belajarnya. Jadi basicnya udah kuat, lebih enak nanti kalian. Oke, lanjut ya. Belajar benar-benar maksud saya. Oh, nyambung apa beda nih mata lihat depan tapi lanjut ya. Alah, ini udah tahu semua? Udah. Jadi gini maksud saya, bukan kalian berhalangan hadir artinya udah pasti alfa, enggak. Kalaupun berhalangan hadir, harap mengabarkan ke saya melalui Telegram. Itu tetap kok ada izin atau ada sakit. Izin dan sakit itu dianggap tetap hadir. Nyambung nggak? Kalau udah nyambung nggak saya tunjukin, tapi kalau belum nyambung saya tunjukin nyambung berarti. Belum apa? Belum apa? Apa jawaban kalian ini? Belum. Ya udah, tunggu. Tunggu ya, kita ajak nengok nih, bukan yang ini nih. Kehadiran. Mana dia ya? Nih, kayaknya ini nih. Tahun kemarin genap ada kayak web ya. Nah, alpha ya pasti ngurangin. Hahaha, bukan ketawa ya, hadir. Izin. Sekali izin tetap 100. SSSS sakit izin tetap 100. Alpha ya pasti ngurangin. Izin alpha nggak dapat 100. Oke. SSS kita lihat lah yang banyak warnanya yang mana nih? Mana nih? Kecilin dulu. Nah, ini kan banyak nih. SS 1 2 3 4 tetap 100. Ada gambaran nggak? Bukan saya ngajarin kalian ya, tapi ya. Alpha sekali, 2 kali alpha, 3 kali alpha. 3 kali itu yang dihitung. Jadi kalau sakit izin. Kalau perlu semuanya izin terus tetap bisa 100. Coba kelompok lain yang banyak warnanya, weh ini keren kan. Rizky Pratama banyak alpanya, jangan diturut lah, ada lulus nih. Nah nih 1 2 3 4 5 6 warna-warni itu. Nah nih ya, intinya yang saya bilang tadi itulah, yang merah alpha itulah yang ngurangi nilai kehadiran. Tapi kalau ada nih kayak sakit izin, dia nggak ngurang kok. Nah, kayak ini 94 banyak dia nggak hadir. Oke, ini contohnya. Bukan nyuruh kalian nggak hadir ya, tapi ya tunggu dulu, jangan ingin-ingin. Intinya yang di sini mana tadi tuh? Nah,
untuk mengatasi nilai kehadiran di bawah 70 nggak lulus. Nggak lulus itu dalam arti apa? Nilai besar pun UTS UAS besar, tugas besar, tapi kehadirannya kecil, tetap nggak lulus. Kan sayang maksudnya. Solusinya apa? Kalau berhalangan hadir, ngabarin ke saya ya. Jangan ke teman. Jelas? Ngabarinnya di mana? Di Telegram. Tapi bukan di grup. Japri. Jelas ya? Oke, kita lanjut kalau sudah. Sekali lagi, jika berhalangan hadir, Lajuat bilang ya, tujuannya apa biar kalian paham. Jika berhalangan hadir, kabari ke saya bahwa kalian berhalangan hadir. Contohnya siapa yang udah ngabarin? Temennya Eca ada 2. Intinya 2 yang ngabarin, nggak tahu satunya temen Eca apa enggak. Salah satunya namanya siapa lupa. Nanti intinya ada ngabarin dia sakit katanya. Ya, itu ngurangin absennya enggak. Ada tapinya, ada efek lainnya, sabar efek lainnya. Nah, yang ini udah cukup jelas. Kita lanjut. Jika berhalangan hadir, kabari pengajar bukan teman, sertakan identitas lengkap yang saya bilang janggal-janggal tadi itu. Jangan cuma ngabarin NIM doang. Nanti saya perlu nyari NIM siapa kayak gini. Kan nambah gawe, sampaikanlah NIM, namanya, mata kuliah apa dan kelompoknya. Karena kebetulan kelompok DPWL-nya bukan satu aja. Oke? Lah, ke Telegram ya, Telegram saya. Pak, mana Telegram Bapak? Kalau kalian nyimpen nomor saya tuh pasti tahu mana yang Telegramnya saya ya. Lah, jelas? Mau nggak jelas atau ngapa lah kalian tonton lagi ya. Harusnya udah cukup jelas soal pelan-pelan. Nah, nilai akhir tuh nanti baru penentuan nilai akhir ya, bukan nilai UAS. UAS 100 dapat grade apa? Nah, belum tentu. Kan untuk nilai akhir tuh ada 4 elemen kan? UASnya 100, 40 di tangan. 40 tuh ranknya masuk ke sini. Nah, jadi jawaban yang bagus gimana? Kita harus tahu dulu nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS-nya. 4 elemen tuh tahu baru bisa nentuin A, B, C, D-nya. Saya ulangi ya, cai-cai, pelan-pelan. Saya tanya tadi, nilai UASnya 100 dapat grade apa? A kata kalian. Saya jawab belum tentu. Ngapain? Harus tahu kehadiran, harus tahu tugas, harus tahu UTS. 4 lengkap ini baru bisa nentuin nilai akhir. Nilai akhir inilah yang dasarnya untuk nentuin grade-grade itu. Apakah jelas? Lalu, jadi jangan nyebut Pak 100 ngapain kuda A. Nilai UASku 100 ngapain kuda A. Ya kan ada 4 tadi itu. Kalau nilai kehadirannya di bawah 70, walaupun UASnya 100, UTS-nya 100, tugasnya 100 gak dapet A juga. Oke? Alah, bener ya udah tahu ya. Tapi sih harapan saya kalian bisa dapet A. Cara dapet A gimana? Nanti ada saya tulis di bawah-bawah nih. Sabar ya. Lanjut lagi ya. Mutia lanjut. Emang nama Mutia ada berapa orang ya? Saya lihat dulu ya. Kayaknya cuma 1 deh tadi. Muti doang, bukan Mutia. Muti doang. Muti aja ini kan. Udah paham ini Muti. Pantesan dia nggak tahu Mutia ya. Muti doang, Muti. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian dapat nilai 999 di entry sama dosennya itu bukan nilai ya. Jadi kalian masih mendingan dikasih nilai 0 daripada 999. Karena kalau ada elemen yang 999 biasanya langsung nggak lulus. Lebih enak 0 maksudnya. 0 tuh masih bisa dikalkulasiin. Kalau ini kan hampir 1000 nih. Ya, jadi bersyukurlah dapat 0 daripada 999. Oke, lanjut lagi ya. Nih perlu enggak? Ada yang pernah? Enggak. Jawabannya tergantung. Kalau ada kesalahan penilaian sangat perlu nih. Bisa jadi nggak salah penilaian? Bisa banget. Ya, perlu nggak tinjauan? Perlu. Tapi konsultasikan aja dulu ke dosennya. Jangan sampai tinjauannya percuma maksudnya. Kalau ke saya perlu nggak? Perlu. Ya, itulah kalian perlu. Saya bilang konsultasi tadi. Konsultasi Pak, ngapain nilaiku segini? Ya tanya dulu. Nanti kan saya jelasin. Oh, dapatnya memang gini. Perlu nggak tinjauan? Ya, nggak usah lagi.
Oh iya, ternyata saya salah tuh ngitung amal ibadah kamu kemarin harusnya lebih dari itu. Berarti perlu nggak? Jangan perlu kan? Apalagi nilainya tanggung. Dikit lagi dapat misalnya ke A. Nggak maksudnya. Oke, bener ya. Muti lagi. Lalu berarti bener perlu nggak tinjauan? Bukan hanya mata kuliah saya ya. Jawabannya tergantung. Sebelum melakukan tinjauan tuh sebaiknya tanya dulu ke dosennya. Kalau kalian merasa nilai kalian nggak sesuai, ya tanya apa alasannya. Bukan ngajak begasa, nanya maksudnya kenapa. Saya rasa nilai saya nggak sebegitu. Nah, pasti kan ada alasannya. Oke. Nah, lihat-lihat kondisi lah intinya. Jangan langsung tiba-tiba ninjau. Jangan-jangan kalau kalian udah ninjau, harapan kalian naik nilainya jelas jadi makin turun. Ya, lanjut ya. Gak ada pertanyaan kan? Allah, ini udah tahu. Intinya kalau ngumpulin jawaban, harap sertakan NIM, nama lengkap mata kuliah kelompok. Sama kayak kalian WA ngirim pesan kayak gitu. Sampaikan gini. Udah? Nih, kan ada yang bahas ketinggalan gimana? Oh, jangan telat katanya. Kalau telat, jangan takut-takut ya, tidak masalah, ada ngomong lah. Gimana tentang toleransi keterlambatan? Ya, apa ini diam nih? Nah, yuk, kemana nih? Pening ya? Pening nego apa gimana nih diam nih? Apa sering dihukum ya kalian ya? Sampai takut ngomong? Atau biar rame saya bunyiin ini aja lah biar bising ya? Yuk, serius-serius lah. Tentang keterlambatan, toleransinya gimana? 15 menit. Setelah itu, kalau udah 15 menit, gue takut li dihukum muda. Siapa tuh kesesak lah, kan udah. Cuman nih, hah? Lah ilu, lagi malu-malu. Apa dasarnya pemalu kalian ya? Memang pemalu. Malu-malu kucing. Oh, status saya ada tentang introvert. Saya kirim dulu ya. Tenang. Kebetulan kalian nyebut itu. Hmm. Eh, lah, lihatlah. Nah, jadi yang mana introvert? Ya, lalu itulah contoh. Allah, ya. Jadi gini, saya jelasin. Untuk keterlambatan, saya sendiri tidak mempermasalahkan kalian terlambat. Tapi bukan sengaja untuk kalian bikin terlambat ya. Maksudnya gini, terlambatlah kalau ya terpaksa. Maksudnya gimana? Pak, bahanku bocor atau tadi tuh lu makan misalnya. Sebelum ini kalian ada kuliah nggak? Hari ini? Nggak deh. Jadi apa alasan? Pak, air kos saya entah bocor tidak deh, pokoknya antri kalian lama misalnya. Pak, tadi tuh nak makan siang nunggu KFC lama misalnya. Oh, ada 25.000 dapat 5 ayam misalnya. Lame karena antri itu. Nah, mau tidak mau kan lah tanggung antri ya nggak? Mesti ngulang lagi ya. Tahu apa lah, terlambat lah. Tapi tiap pertemuan terlambat itu ya tidak mantap maksudnya. Ngerti nggak? Kalau ada sesuatu hal sampai kalian terlambat nggak masalah, tenang, saya nggak hukum kok, nggak disuruh push up, nggak disuruh apa. Jelas? Kesepakatannya kita gitu ya. Saya tidak mempermasalahkan kalian terlambat, hanya jangan sampai tertinggal. Oke? Nanti yang jurus terlambatnya itu gimana? Tontonlah videonya. Intinya tergantung kalian ini, orientasinya ke kalian.
Kalau kalian kawa, ya ibaratnya bisa lah tetap dapat A. Oke, kalau kalian malas-malasan ya tidak tahu apa lah maksudnya. Jadi sekali lagi untuk ini saya tidak mempermasalahkan, jangan sengaja kalian buru-buru jadi Valentino Rossi, tahu-tahu entah kenapa kena apesnya misalnya jatuh ya, jangan sampai, amin-amin. Oke, usahakan ya jangan telat, usahakan gitu enak jadinya. Jadi kita tepat waktu, waktunya pulang ya pulang. Lanjut lagi ya. Ini jadwalnya. Jadi satu lagi yang di hari ini saya 4:30. Kalaupun sayang ketinggalan di kelas kalian yang ini, kalian bisa ngikut nggak yang di EB hari Rabu? Bisa juga, nggak masalah. Misalnya berhalangan, maksudnya. Sayang ketinggal daripada nonton YouTube habis kuota aku, kata kalian saya ngikut lah salah satu kelas sih. Boleh. Tapi jangan masuknya ke Komas. Jangan masuk di komputer masyarakat, kan tidak ada hubungan. Nah, ini maksud saya tampilkan kayak gini, biar saya slow respon di jam itu, artinya saya sedang ngajar maksudnya. Jelas ya? Nah, sekali lagi saya ulangi, kalau kalian berhalangan hadir di yang saat ini, nonton YouTube sayang kata kalian, kuota kepakai habis. Ya ikutlah boleh yang hari Selasa atau hari Rabu. Tapi jangan lupa ngabarin dulu. Ya tadi kalau berhalangan hadir kan ngabarin. Lah jelas yang ini. Ngomong-ngomong file yang saya presentasi ini nih ada di Telegram tadi ya. Oke, kalau udah jelas kita lanjut. Nah, nih yang saya bilang untuk dapat A gimana? Ya penasaran dulu kalian. Kalau udah penasaran ya sulit. Udah? Saya ulangi, yang cita-cita dapat A, penasaran dulu. Carilah dulu apa yang akan kalian hadapi. Ya dari pengalaman sih kalau penasaran tuh baru sukses coding. Ya kalau udah penasaran, alah kepala kalau penting lo apa lah penting lo ya tidak bisa. Oke. Harus kawa. Tahu kawa? Kalau ada I-nya kawai. Orang Jepang. Ini kawa doang, bangka. Harus kawa dulu, kawanya sah. Ya, kalau mau nilai besar harus giat. Udah. Kayak Pak Amin tuh misalnya, Pak Supardi ya gak? Dia mau nilai besar jadi wisudawan terbaik ya dia nekawa dulu. Udah. Proaktif, mulai duluan, jangan diam-diam. Kan kebanyakan kalian diam-diam aja tadi kan. Nah, jadi mulailah duluan. Jangan tugil. Tahu arti kata tugil? Tahu. Berarti kalian ikut inaugurasi sama Jack Tugil ya? Beda. Ya jangan tugil tuh percaya atau nurut dibilang. Misal aduh masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya itulah tidak percaya, tugil artinya. Oke? Ngeyel. Terus jangan lingah atau segera lakukan. Jangan santuy kelak tahu lari itu mantap kan? Lah harusnya bisa dibaca lah. Terus ini yang penting juga punya teman yang peduli dan menjadi tempat untuk ditanya. Nah semester di atas kalian kemarin udah nerapin nih, sukses ya. Saya tahu orangnya bukan ngatain nggak bisa, tapi karena dia punya teman yang peduli dan menjadi tempat untuk ditanya, dia jadi bisa dapat A pula. Saya tahu orangnya pasti nggak bisa, tapi dia punya teman yang peduli dan jadi tempat untuk ditanya, ya dapat A juga. Ngerti nggak maksudnya? Kan kalian tahu nih siapa teman-teman kalian nih maksudnya nih. Kayak si Muti tuh misalnya, oh Muti ini lah paling jago biasanya asal coding-coding di kelas kami. Kalian deketin si Muti, bawa pentol atau bawa apa ke dia ya, biar dia bisa bantu kalian dengan ikhlas. Ngerti maksudnya? Baca-baca IKA lah maksud saya tuh, jangan pasrah, aduh pasrah kata kalian. Tidak tahu ngapa lah Pak, jadilah nilai gitu. Saya pun sedih nih lihat nilai kalian tuh dapat E. Oke? Nah, saya akan senang jika kalian dapat A. Udah ya, pokoknya pandai-pandai kalian lah gimana ya. Lalu, oh lah. Terus gini, aduh, inilah kadang-kadang mahasiswa ya. Pak, kulah kumpul lah jawaban yang Bapak minta tuh lah. Tapi tunggu dulu, saya minta yang teliti dan sesuai yang diminta. Jadi kalau saya soalnya apa, kalian ngerjainnya apa, kan tidak nyambung tuh. Jangan heran lah nilainya tidak besar. Intinya kerjain apa yang saya minta dan benar tentunya. Ya kalau di luar jalur ya salah lah.
sampai ngirim emot nangis banyak-banyak untuk apa ya udah kan tidak sesuai. Ya sempat terjadi ya. Kalau dapat A jangan menjauh intinya ke depan. Intinya makin jauh kan makin tidak terdengar. Apalagi mic-nya feedback kayak tadi tuh, ada speakernya ya enggak. Nah, berpikiran secara logika, nggak perlu buru-buru nanya intinya ke saya, Pak lah bener loh, Pak lah bener loh. Nanti kan kawannya penting tuh di grup tuh kalau tanya lah bener. Perasaan lah bener cara aku ngerjain, ngapain gitu salah Pak? Ah itu tanya. Oke. Lah sih harusnya tinggal dibaca pelan-pelan, cai-cai, liatin ya. Harusnya bisa. Lanjut ya. Oke. Nah, kalian catat loh yang saya bilang tadi tuh. Ngapain? Ngapain tidak dicatat? Orang tidak penting, enggak? Penting enggak? Hah? Dalam waktu kulit diam deh. Mencurigakan kalian deh. Oh, anak-anak apa kak diam deh? Lapar. Makin lama kak jawab, makin lama lah pulang deh. Lalu menjadi ya. Lah, benar ya. Lah dicatat. Lah, Pak, kok nggak nyatat? Kan file ada. Oh, kreatif berarti kalian. Nggak masalah. Yang penting kalian tahu aja. Kan memang sudah saya share kan. Jadi dicatat enggak kan? Nah, tapi kalau kalian merasa butuh dicatat, catat. Oke. Saya sambil ngisi absen online. Coba sekarang kalian buka web mahasiswa, akun masing-masing. Buka web mahasiswa, akun masing-masing. Lalu web mahasiswa, akun masing-masing. Lah, login. Nah, saya ngabsennya kayak gini nih. Lalu, oh lah, ya sambil kalian istirahat nunggu dulu. Udah? Lah, di situ ada QR code. Ini terinspirasi dari Ratna Dewi kemarin nih. Jadi saya coba terapin baru hari ini aja tadi bikin ya. Lalu, lah QR code, kayak QR kode tulisannya. Lah, kalau lah antri ya, tunjukin ke saya sini. Yuk, bergilir. Pelan-pelan, gak usah berebut dah. Yuk. Wah, sama-sama. Ya, lebih gila. Ya, ada hal aja baik. Nah, terima kasih. Yang kamu tuh ngomong-ngomong masih salah tuh QR code ya. Gini caranya. Yang si siapa namanya tadi deh? Bukan. Masih salah bukan itu QR code ya. Jadi yang QR code-nya terlalu rumit, yang banyak titik-titik itu mesti kalian clear history dan data di browsernya. Kalau enggak, coba browser yang kamu aman. Siapa tadi namanya? Roland lah aman. Nih contohnya Roland nih coba. Yang Roland tuh aman, tunjukin aja ke Roland. Coba. Aman ya browsernya. Nah, aman. Oke. 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 Aman. Terima kasih. Yang si Eca tadi sabar kalau belum ngerti Eca. Oke. Aman. Yo. Oke. Ini udah hal dah, ada dalam dah. Lah. Lah. Belum ada itu. Yang inilah. Oh. Lah. Oke. Oke.
Iya. Oke. Kayak kayak di kasir supermarket aja kita ya, titit-titit ya. Lalu ada Wiyah, ada nggak orangnya? Ada, nggak ada? Kamu ngapain? Nah, nih nggak bisa nih, gini nih. Nih, nih. Mana history, tulisan history. History setelah situ coba. Nah, ada history itu tulisannya. Tenang, nggak ada usah takut nggak. Nah, itulah. Coba, bentar. Nah, hapus. Kalau jadi lagi deh. Hapus. Nah, coba. Oke. Kita bagi lagi banyak. Padahal semua. Oh, sejam terakhir semua nih. Lebih baik. Si Lara kamu ini. Laurentinos belum ya, Lauren? Nggak tahu cara nge-clear. Tenang, tenang, kesini nanti. Lydia ada nggak? Lydia. Nggak ada Lydia. Muhammad Raihan. Ini kalau Jen web mahasiswa lagi. Ratna Dewi. Ratna Dewi yang ini tadi. Ratna Dewi. Allah memang. Rizka Amelia tak ada. Salsabila tak ada. Samuel. Oh iya. Mana? Oke, aman haruslah. Sama-sama. Oh, lalu lupa masuk tadi. Kita tengok di sini. Kelak ketik tapi yuk. Udah. Oh, apa ya? Tunggu. Namanya siapa? Lara. Tuh. Lah. Oke. Terima kasih. Langsung aja lah. Lah, kali ya, Mbak ya. Lah, aman lah. Lah, aku sampaikan cara ngecek IKO. Terima kasih. Nah, oke. Nah, terima kasih. Ada lagi? Iya, biar cepat ya, kan? Yo. Wih. Nah, terima kasih. Yo, siapa lagi? Gak ada lagi. Sambil dengerin ya, saya sebutin yang belum ya. Saya sebutin yang belum. Ada Wia. Ya nggak apa-apa, saya sebutin yang belum. Lydia, Lasti, Muhammad Raihan, Ratna Dewi, yang ini ya. Rizka Amelia, nggak ada kan? Salsabila, nggak ada. Nggak ada kan? Yuk. Salsabila nggak ada juga kan? Nah, terima kasih. Lah sih harusnya. Saya ulangi yang belum di scan ya, itu berarti belum hadir kan? Salsabila, oke. Rizka Amelia, Raihan, Lydia, Adawiyah. Nah sekarang gini, biar nggak ada dusta antara kita. Kalian sekarang kan posisinya di web mahasiswa tuh, ya. Klik kembali dulu, klik kembali. Kita cek nilai ya, maksudnya benar nggak udah masuk kehadirannya. Nah, kembali itu di atas logout. Lah, kelak lu pulang, kalau sudah acara kita deh. Oh lah, tidak masalah. Kasih apa aja dia?
Kasih apa ya? Lapsen lo. Sekian absen lah sudah. Ya, mun padem biarlah. Lapsen kan? Oke. Ngeceknya gini, dengerin. Ngeceknya. Kembali diklik. Lah. Setelah kembali diklik itu kan ada data akademik, ada apa banyak kan di situ. Kayak warna oranye-oranye tuh. Klik kartu hasil studi. Kartu hasil studi lah. 2023 2024 gasal. Lah. Ada enggak? Diklik angka tuh, itu untuk ngecek. Angka yang ya angkanya diklik biar kadang 100 atau 0 itu dia nggak real time maksudnya. Diklik dulu. Nah, nanti dia ada detail pop up-nya. Itu untuk ngelihat kalian hadir apa enggak. Ada. Nah, gini maksud saya. Jadi tiap pertemuan kita nerapin jurus itu nanti. Kalian sambil ngecek yang kalian tuh udah masuk belum. Daripada nanti Pak aku absen mana bukti ya nanti. Kan enggak ada kelihatan kalau kalian ada ini. Oke. Jadi maksud saya kalian sambil proaktif cek yang kalian masuk nggak di situ. Oh. Karena itu langsung masuk ke sistemnya maksudnya. Ya tadi tuh yang kita scan kayak kasir tadi tuh. Tadi ya. Kalian cek di web mahasiswa, klik angkanya nanti kalau udah benar ya benar. Jelas ya? Nah, biar tidak payah-payah kita nulis manual ya. Oke, kita lanjut. Udah. Dikit lagi. Nah, jadi ini udah mulai memasuk ke mata kuliahnya. Udah, siap? Jadi, kita posisinya di yang hijau. Oke. Konsentrasi, kita posisinya di yang hijau. Artinya apa? Kalian sebenarnya dasarnya itu udah cukup untuk masuk ke yang sini. Kerjaan kita apa? Konsentrasi ya. Kalau kalian udah tahu, bisa langsung dipraktekin. Di Telegram itu, saya ada ngirim demo DPWL 23 zip. Silakan diekstrak, taruh di directory server. Enggak, dengerin aja dulu. Diekstrak, taruh di directory server. Oke. Kalau saya pakai Laragon, berarti directory server saya installnya di D, adalah Laragon. Saya naruhnya di www. Kalau saya. Nah, nanti ada demo DPWL 23. Setelah kalian ekstrak. Di dalam tuh ada file-file saya taruh. Nah, jadi sebenarnya ini nih adalah file skripsi yang namanya Rati Yulika. Isinya apa? Nih, saya buka ya. Jadi, saya mau kalian punya gambaran yang bentuk skripsi yang udah pernah ada. Programnya kayak apa? Kayak gini. Lihat ya. Tapi kita belajarnya ngapain? Kita ketampilan yang lebih wah maksudnya dari ini. Nanti saya jelasin, sabar. Jadi teorinya gini. Nah, ceritanya dia untuk pendaftaran di kampus dia, kampus Akper. Kalau ada seorang calon mahasiswa tuh ngapain? Datang panitia pengukuran tinggi dan depan berbadan, bawa pas foto, ngukur ini. Ini proses bisnis di tempat dia. Activity yang berjalan, maksudnya. Batalkan pendaftaran, mengisi hasil ini, serahkan formulir, terima formulir. Udah selesai. Pengukuran tinggi dan berat badan, itu yang manual. Calonnya ngapain? Isi, serahkan, terima, membuat tanda peserta tes. Cerita masih manual semua ini. Seleksi masuknya ngapain, kalau lulus baru gini dan seterusnya. Nah, nanti ada use case diagramnya ya. Camabanya bisa ngapain? Bisa login, daftar akun, data calon, melihat informasi, melihat ini dan seterusnya. Nah, di sini si adminnya bukan hanya sekedar admin, dia ada bagian pengukuran, ada admin yang admin sistemnya. Jadi masing-masing ada pemakainya. Kalau yang PKKMB untuk gambaran si Ratna Dewi, tutor misalnya Ratna Dewi di sini, yang saya admin saya menunya lebih banyak daripada si Ratna Dewi misalnya. Nah, gambarannya kayak gitu. Jadi satu sistemnya bisa digunakan banyak pengguna. Ya, gambarannya kayak gini. IRD-nya seperti ini. Ada bagian panitia registrasi, detail dan segala macam ya. Oke. Nanti kalian lihat aja file-file. Wih, banyak bener. Tenang, barang ini sudah ada. Barang ini sudah dibuat. Sebenarnya kita tinggal pakai.
Dan sebenarnya sih programnya udah jalan. Screenshotnya kayak apa? Nah ini udah ada nih barang-barangnya, ada sekuennya, ada LRS-nya. Mana screenshotnya? Nah ini dia. Sederhana, iya, karena untuk diprioritaskan zaman itu ya sekedar jalan aja. Nah, zaman kita ini ya kayak web mahasiswa tuh lah gambarannya. Gambarannya nanti menu-menu ini udah sama layout ini udah menggunakan admin LTE namanya. Jadi yang ada link saya kirim di grup Telegram tadi, nah ini nih, kalian buka di browser. Nah, kerjaan kalian adalah mendownload. Pertemuan selanjutnya kita pakai. Nah, pertanyaan gini, mau menggunakan versi yang mana? Karena dia beda. Nah, ini gambaran admin LTE yang 3 namanya. Gambarannya gini nih yang 3. Kalau penerapannya, nah di sini nih ada nih. Nih, ini admin LTE 3 nih kayak gini nih. Admin LTE 2-nya, coba saya login web mahasiswa ya. Yang lain lah. Sini. Atau yang PKKMB kemarin lah. PKKMB. Nah, ini yang 2 nih tampilan ini nih. Tunggu mana kecilin. Kita lihat perbedaannya. Jadi saya mau kalian milih dulu nih sebelum kita bahas di pertemuan selanjutnya kira-kira mau yang mana. Ini tutup lah nih. Nah, ada 2 macam. Ini yang saya bilang admin, si menunya Ratna Dewi dia login sebagai tutor gak ada kayak gini-gini nih. Nah, tapi saya bisa lihat semua menu yang termasuk korlap kalian ya ini ya. Karena admin dia levelnya lebih tinggi misalnya. Nah, di sini ya data maba bisa dilihat tampilannya seperti ini. Ini nih versi admin LTE yang 2, kepalanya angka 2. Oke, gambarannya ya sebenarnya dia mirip-mirip aja sebenarnya. Yang di sini admin LTE 3 kalau kita lihat dia udah mulai ada perbedaan warna. Kalau kita lihat di sini apa nih? Ini scan QR code, BAP trinilai, apalagi ya di sini konsultasi TA. Saya coba tunjukin inilah. Nah, ini cak-caknya nih. Jadi ada mahasiswa bimbingan melakukan konsultasi kayak apa, misalnya kayak gini. Saya bisa membalas, saya lihat balasan misalnya kayak gini, ya. Ada contoh-contoh tampilannya seperti ini. Nah, tergantung kalian lebih menariknya ngelihat tampilan yang mana nih. Nah, ini tombol sama ada juga, tabel ada juga, warna-warni kayak gini ada juga. Nah, bedanya gitu. Kira-kira kalian mau pakai yang ini versi 2 apa versi 3? Untuk bahan kita 3. Allah mau. Jadi kalau 3 dari link itu 320 yang terakhir. Linknya sudah ada di grup ya. Kalian download. Di sini ada rilis, source code-nya ini kalian download nih. Klik. Nanti dia akan mendownload. Tahu kan? Kayak gini nih. Kalau nggak ada IDM ya download manual lah. Pokoknya intinya kalian perlu download. Nah misalnya saya download yang ini nih. Saya simpan. Tunggu pertemuan selanjutnya kita bahas cara pakai. Nah, yang hari ini saya kasih kalian tuh memang bentuk polosan namanya. Bentuk polosan ditengok pun tidak menarik. Tapi tenang, saya mau menggunakan kerangkanya aja. Jadi nyimpen tuh gimana, nampilin tuh gimana, ngubah tuh gimana, hapus tuh gimana. Nah sebenarnya yang saya kirim tuh program yang udah jadi maksudnya. Jadi kita tinggal nerapin kalau di template tadi gimana caranya. Nah untuk itu kalian harus tahu maksudnya. Jalanin di laptop masing-masing. Sebenarnya itu mau saya jadiin untuk kuis hari ini. Tapi kelihatannya kalian pun udah lemes, kayaknya udah jadi loh. Nah intinya gambarannya kayak gini nih. Sampai ada cetakan nanti kayak gini, cetak, keluar cetakan, daftar gimana,
Oke, itu tampilan-tampilan layarnya. Saya udah copyin juga maksudnya ke kalian. Mana pengecil ini ya, tunggu. Entah kalian udah ngeh apa belum maksud saya ini. Sekali lagi, saya udah ngopiin tuh jurnal lo di dalam ini. File localhost ini, ya kalau kalian tahu, ya diapain pastinya harusnya tahu. Intinya database-nya pun udah ada, file-filenya udah ada, tinggal taruh di directory server, udah, tinggal tes. Oke, ada gambaran? Atau ada yang mau nyoba, Pak, aku nak nyoba sekarang lah. Ada? Kalau enggak lah, ada apa ya, dipaksa. Gak ada? Ya sudah, kita lanjut. Oke, pengantar habis itu kita pulang ya. Ini. Jadi ceritanya untuk pengantar mata kuliah DPWL, kita ngapain sih? Kita akan membuat, dalam hal ini bukan sekedar buat sih, karena kita cuma pakai sebenarnya. Dari yang kita pakai itu namanya admin LTE. Kebetulan kalian maunya yang 3, ya nggak? Ya udah download yang 302 ya. Nah, dia terdiri dari apa yang mau saya bilang? Dia terdiri dari HTML, yaitu kerangkanya, kerangka halaman ini. CSS untuk menunjang tampilannya, ibaratnya pakaiannya atau bedaknya kayak gitu tuh, fashionnya. JavaScript, misalnya pakaian nih, kita godain dia, dia marah apa malah tersenyum misalnya, itu JavaScript behaviornya. PHP ya pemrogramannya berada di sini, ibaratnya kita bisa bilang itu darahnya atau perilakunya. Yang kita mau coding misalnya untuk nyari ini, ya PHP ini nanganin pemrograman yang dinamis. Dia kerjasama biasanya dengan database-nya. Ya di sini kita pakai MySQL. Ya untuk apa? Saling melengkapi. Untuk data-data dia disimpan di sini ya sifat dinamis tadi. Jadi HTML kan kerangka dokumennya. Udah ada di pemrograman web dasar harusnya. CSS itu tampilan. Ya biar lebih menarik. Yang kalian lihat di Junarati itu versi yang tidak menariknya karena nggak pakai CSS. Masih teks sama ya warna putih backgroundnya. Oke. Dan penerapan Bootstrap ya framework untuk CSS. Nah, kebetulan admin LTE tadi salah satu yang menggunakan framework. Kalau dia admin LTE 3 itu menggunakan framework Bootstrap yang 4. Walaupun Bootstrap udah sampai 5 kan sekarang versinya. Yang kalau ada versi 2, 4 sekian-sekian tadi di admin LTE juga itu Bootstrap yang Bootstrap 3. Jadi kalau kalian lihat web yang saya tanya tadi mau yang mana? Yang ini Bootstrap 4, yang ini bootstrapnya bootstrap 3. Oke. Memang lebih besar-besar gini lah enak nih. Ya udah lihat yang ini bootstrap 4 ya makanya. Oke, kita lanjut. Bootstrap itu sendiri untuk apa? Nah, bootstrap itu mendukung tampilan yang responsif disebutnya. Dengan sekali kerja kita bisa dapatkan tampilan untuk laptop kita atau layar lebar, ada untuk tablet, ada untuk ponsel layar kecil. Jadi tampilannya itu menyesuaikan. My first bootstrap kalau di sini kita lihat melebar, yang ini lebih mepet dikit. Nah, dia bisa menyesuaikan otomatis. Kalau ini dia ke bawah misalnya. Kayak itu bootstrapnya. Jadi dia menyesuaikan tampilannya. Kita sekali buat dia bisa nyesuaikan. Oke Pak, apa ya maksud kata kalian? Coba nih. Jadi ini misalnya saya inspect, saya modenya mode, nah ini portrait, dia udah ke bawah kayak gini. Ada ininya tombol apa? Kalau web mahasiswa kan belum ada kan gini kan? Web mahasiswa kita adanya yang setelah klik V3 itu yang data akademik. Nah, dia bisa nyesuaiin otomatis sama kayak gini juga. Nah, dia bisa nyesuaiin. Nah, misalnya tinggal kita kecil ukurannya ya menu tadi akan disembunyiin sama dia. Yaitu tampilannya responsif disebutnya. Nah, itu tujuan kita belajarnya. Jadi semua appnya memang sengaja disediakan yang masih polos yang tadi itu biar apa kerangka kerjanya kita paham. Nerapin ini gimana lebih enak. Nah, tujuannya apa? Ya selain nerapin template bootstrap tadi, kita ngotak-ngatiknya kita juga ya belajar coding. Tetap ada. Nah, pertemuan-pertemuan yang ngapain? Persiapan. Ya persiapannya ngapain? Ya softwarenya kalian harus ada dulu. Admin LTE-nya harus ada, contoh web jadinya harus ada. Oke, makanya tadi saya tulis demo tadi itu. Nah, coba aja intinya di rumah yang barang yang saya kirim di grup tadi dicoba-coba sampai jalan di laptop kalian. Kalau udah jalan itu udah enak. Oke. Tapi jangan nyobanya setelah mau mulai berikutnya ya. Kalian udah kesesak maksudnya nanti ujung-ujungnya nggak ikut perkuliahan karena kita udah nih coba klik ini nih apa hasilnya. Oh, gitu cara kita nerapin.
nanti udah ribet. Nah ini pertemuan tiap pertemuannya mau ngapain kayak gini. Nah makanya saya bilang tadi kunci suksesnya salah satunya adalah penasaran. Emang cuman sih cara modifikasi template dengan website Bootstrap nih? Ya kalian bisa nyari dulu sebenarnya, googling. Oke, dan seterusnya ya. Nah ini yang pentingnya. Pak, dari tadi Bapak ngomong tugas kami ini apa? Tugasnya cukup hadir, itu nilai tugasnya akan 100. Bukan nilai kehadiran ya. Tadi kan kehadiran udah tahu kan? Yang kita scan-scan tadi. Kalau tugas yang ini cukup hadir, kalian nanti 100. Hadir terus. Tapi ini bukan kehadiran sekali lagi ya, nilai tugas ya. Jelas nggak? Untuk setiap izin atau sakit itu -5. Contoh, temennya si Echa tadi ya, dia udah -5. 95 berarti. Jadi kalau dia, saya tunjukin aja deh. Ini gini nih, nah. Nih ya. Sakit sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. 7 kali 5, 35. Dikurangin alpha. 1, 2, 3, 30, 40. Udah berapa? -40 ditambah 35, 75. Nilainya 25, nilai tugasnya. Ini hahaha sekali izin, yang lain 100 kan kehadirannya ini ya. Sekali izin dia 100 kehadirannya. Ya itu nggak ganggu kehadiran, maksudnya izin sakit itu nggak ganggu kecuali alpha. Tapi nilai tugas dia akan 95. Kenapa 95? Karena sekali izin. Nah, maksud saya apa jadi kayak gini nih? Maksud saya untuk memunculkan minat kalian datang dulu. Itu maksudnya. Jadi dari mana bisa belajar kalau datangnya pun malas-malesan. Intinya itu ya. Tapi bonusnya apa ya? Cukup sekedar hadir tanpa ngerjain tugas, ya tugasnya 100. Cukup jelas? Jadi tugasnya nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Kalian hadir pun, hadir itu kan untuk nilai kehadiran. Lah 100 kan, 10 kan di tangan kan. Yang ini nih, nah, ya gak? Duduk manis datang pun 10 tuh di tangan. Dan hadir terus pun ternyata nilai tugasnya pun dari kehadiran. Berarti lah 30 di tangan. Untuk lulus minimal tuh C. Berarti yang di sininya cukup 30 UTS UAS. Lah, bisa lulus. Pak, berarti lebih gampang dong ke A. Iya banget. Nah, makanya saya bilang kembali ke kalian. Ngerti tak? Ya udah, manfaatkanlah dengan baik. Jadi cukup hadir, sekali lagi udah 30 di tangan. Nyaman kan Umi? Bukan Umi. Apa lupa Muti ya. Udah aman ya. Jadi usahakanlah hadir terus. Kecuali sakit parah jangan hadir. Apalagi penyakit menular. Oke? Datang apa lah maksudnya. Kalau yang alpha atau tanpa keterangan itu -10. Jadi untuk nilai tugas ini saya ngukurnya. UTS-nya nambahin fitur yang belum ada di yang kita demo, yang kita pelajari. UAS-nya buat sistem baru selain yang diajarin. Kan jurusnya udah ada, udah ada nih programnya. Nyerapinnya gimana? Itu yang akan kalian pelajari. Udah? Belum? Sampai ini nggak ada pertanyaan? Tugasnya sekali lagi cukup hadir. Lah hadir terus, kehadiran 100, tugas 100. Lah kakak-kakak kelas kalian intinya sejahtera semua yang di atas-atas tuh, dia cukup hadir. Ya udah 30 di tangan tadi. Dia cukup UTS sama UAS. Wow, lanjut. Nah, ini softwarenya boleh SAM, boleh Laragon. Saya pakai Laragon tapi gunakan PHP versi 7 ya. Lah, PHP-nya yang versi 7. Nah, bebas kalian mau pakai SAM. Pak, aku nak pakai versi 8, boleh enggak? Boleh, selama kalian bisa menyesuaikan. Karena ada beda coding maksudnya. Kadang jalan di kita bisa enggak. Oke. Tergantung kalian mau pakai apa, Sublime atau Notepad++, boleh. Mau pakai Visual Code juga boleh. Karena tujuannya untuk ngetik aja. Tapi jangan pakai Notepad biasa ya. Notepad hitam putih itu jangan pakai itu. Tersiksa nanti. Ya gunakannya berwarna-warni kayak gini. Sama browser udah. Itu aja gawe ya. Siapin di laptopnya SAM atau Laragon, jelas. Text editor dan browser. Udah. Habis. Ada pertanyaan?
karena udah jamnya juga kita sebaiknya pulang aja lah ya. Tadi tuh saya mau ngasih tebak-tebakan gitu sambil nunggu. Tapi sebelum pulang ada nggak kira-kira? Kan tadi tuh sekali lagi saya udah kirim di Telegram. Nah saya tuh minta barang itu jalan di laptop kalian. Ada yang udah ready? Nggak masalah. Berarti tinggal pulang kita. Ronald atau Roland tadi mau? Nggak. Si siapa sebenarnya? Lauren mau nyoba? Nggak apa ya? Nggak ada kan intinya? Kalau nggak ada kita pulang nih maksudnya serius. Nggak deh kan? Ya udah, bener ya. Nah, jika tidak ada sekali lagi ya, dicoba di rumah. Bukan artinya free dari ini. Dicoba kalian jalani program yang saya copy itu di rumah. Bahan berikutnya kita praktek dari itulah. Oke. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu di program selanjutnya. Boleh pulang. Jangan sedih lagi ya. Oke, dadah. Salam dulu. Selamat sore. Ya, boleh pulang. Dadah. Hati-hati di jalan.